Mungkin nggak kalau itu semua Allah yang mendatangkan? Jawabannya gitu Pak, pasti. Maksudnya gimana kok pasti? Ada satu daun yang kemudian menguning, mengering, gugur dari suatu pohon, itu saja kehendak Allah, Allah yang menetapkannya. Lalu bagaimana kalau ada satu rumah yang terbakar, apakah itu bukan atas kehendak Allah? Apalagi ini 12.300 rumah yang terbakar. Nggak mungkin kalau itu bukan kehendak Allah. Sesuatu terjadi di muka bumi ini kok bukan atas kehendak Allah, nggak mungkin. Maka kalau jenengan kok lebih sepakat dengan, wah ini jangan dikait-kaitkan dengan perbuatan Tuhan, ini kan fenomena alam saja. Kebetulan kami anggaran untuk penanganan pemadam kebakaran ini sejak bantuan ke Israel, anggaran untuk pemadam kebakaran itu dipotong 18 juta dolar itu kan per tahunnya, sehingga kami tidak bisa mengantisipasi. Ini hanya human error saja, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Oh kita sepakat iman tercerabut dari diri kita, karena tadi nggak mungkin ada sesuatu terjadi di muka bumi ini, pasti itu kehendak Allah. Sayyiati a'malina wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'da. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabilaha haitsuma kunta wa albi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi kulli wa astagfirullah. Bapak Ibu, saudara-saudari, muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita masih diberi keamanan, lingkungan kita dijauhkan dari para bencana. Sekalipun mungkin hujan sering turun deras, alhamdulillah tidak ada bencana signifikan yang menimpa di sekitar kita. Bahkan kita berharap keberkahan Allah curahkan dengan hujan yang ada. Sementara di sisi lain ada di belahan dunia sana kita lagi banyak hujan, malah ada yang lagi mendapatkan bencana kebakaran yang sangat dahsyat. Makanya malam hari ini target kita sebenarnya menyelesaikan bab 1 ensiklopedia larangan dalam syariat, tapi kayaknya kita sisipi satu materi. Harapannya nanti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil judul ini. Bodoh-bodoh ora ya nganggo bahasa Inggris. Digawe koyo kemaki nganggo bahasa Inggris gitu kan. LA what fires gitu kan. Kebakaran dahsyat yang ada di Los Angeles. Apakah ini fenomena alam atau hukuman dari Tuhan? Karena narasi yang ada kalau media mainstream barat ya pasti dikait-kaitkan dengan Tuhan. Ini kan kebetulan ada badai Santa Ana yang kecepatannya antara 70 sampai 90 km per jam. Jadi kami tidak mampu mengantisipasi kebakaran yang melanda. Jangan dikait-kaitkan dengan Tuhan. Nanti seorang muslim seperti apa nih kita memandang bencana yang ada. Karena bisa jadi salah di dalam kita meyakini, bahkan bisa jadi mencerabut iman yang ada di dalam hati kita. Kita nggak ingin ya ada bencana dahsyat, kita dapat bencana iman. Gitu kan. Ini yang tidak ingin. Makanya kita coba bahas di kesempatan malam hari. Baik, ini tema kita, dan sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam bela Islam dan dunia. Saya ingin tunjukkan video dulu tampak kerusakan yang ada, gitu kan. Banyak video beredar yang sebenarnya juga hoax ya. Ini tidak. Kami coba yang cukup logis ya dan seterusnya, karena misalnya ada masjid yang tidak terbakar, ada artis Hollywood yang rumahnya tidak terbakar gara-gara infak ke Palestina, itu berita yang tidak dipertanggungjawabkan gitu kan. Yang ini kita coba yang netral-netral aja.
Kita akan tengok seperti apa sih kebakaran dan dampak yang ada di Los Angeles dan California. Dan menariknya, kebakaran ini kan terjadi sehari setelah Donald Trump itu bilang, kalau Hamas tidak melepaskan sandranya sebelum pelantikan saya, maka Gaza akan aku jadikan neraka. Keren kan? Saya jadi teringat ucapannya Fir'aun, Ana Rabbukumul A'la, gitu kan? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kayaknya kok gitu, sehingga bisa kemudian mendatangkan neraka dan seterusnya. Oke, kita tengok. Ini sebelum tadi ya, sebelum eh, kebakaran dan sebagainya. Ini wilayah Altadena, Altadena, ya, California. Jadi ini kita zoom lagi nih, sebelum ini perumahan yang sangat padat, kemudian hampir seluruh wilayah pemukiman itu terbakar. Kita zoom lagi, lebih gede lagi. Di Altadena, California. Jadi kita zoom lagi, ada satu wilayah yang padat penduduk juga, dan kemudian dan wilayah ini termasuk sebenarnya adalah pemukiman-pemukiman mewah ya, tidak sedikit artis Hollywood itu tinggal di situ. Dan mewahnya sana itu nggak kayak residennya di tempat kita, betul-betul mewah. Ini Pacific Palisades Starbucks, ini sudah 100 tahun beroperasi. Ini yang bawah, ini gambaran bawah itu adalah aslinya ya, setelah terbakar jadi seperti itu. Gedungnya hancur, gitu. Building destroyed. Ini juga penampakan hampir di seluruh wilayah itu, pemukiman itu betul-betul hancur. Wilayah Malibu misalnya ya, karena itu adalah daerah pemukiman elit. This is what we saw as we drove through the Pacific Palisades ini ya. Jadi inilah pemandangan yang ada di Pacific Palisades ini. Hampir seluruh gedung-gedungnya itu rata dengan tanah. Di kebakaran sampai betul-betul menghancurkan. Home after home, business after business ya. Rumah-rumah, bisnis-bisnis, kantor perkantoran dan seterusnya bentuk the ground, terbakar dan kemudian sampai rata dengan tanah. Many of us have never seen anything like this. Kebanyakan dari kami baru pernah melihat pemandangan seperti ini. It look like a war zone. Sungguh kami melihat itu seperti bekas peperangan ya, medan perang lah di situ. Ini Bank of America, itu juga gedungnya juga hancur juga yang ada di wilayah sana. Dengan kalau nggak salah terakhir berarti sekitar kalau diakumulasi 12.300 rumah terbakar, Pak. 12.300 rumah. Allah. Dan kebanyakan perabot nggak ada yang terselamatkan. Mereka hanya keluar dari rumah, berlari, bahkan mobil saja tidak terselamatkan. Ribuan mobil itu kemudian ikut terbakar. Sebagian dibawa keluar untuk evakuasi, ternyata kemudian macet di jalan, ya sudah ditinggal di jalan. Kemudian diratakan dengan doser karena harus buat lewat pemadam kebakaran dan seterusnya. Ya kayaknya mobilnya bukan Avanza gitu dan seterusnya. Di sana ya Lamborghini, Ferrari gitu dan seterusnya gitu kan. Di wilayah itu gitu kan. Mungkin Tesla dan seterusnya. Allah. Kabar terakhir berarti sekitar 24 orang dinyatakan meninggal. 24 orang. Dan sampai hari ini sebagian titik-titik api belum terpadamkan, bahkan ada indikasi ada perubahan arah angin. Artinya tempat-tempat yang sudah diantisipasi nanti akan terjadi kebakaran malah tidak kebakaran, ternyata angin itu kemudian berubah arah. Total area yang terbakar itu adalah hampir 40.000 hektar. Dan kita coba hitung-hitung karena memang banyak di medsos juga melakukan perbandingan. Saya coba cari di Google Earth wilayah Gaza itu sebenarnya luasannya berapa sih untuk Gaza gitu kan? 36.500 hektar.
mirip kan gitu kan. Sementara ini yang wilayah yang terbakar 40.000 hektar. Dan total kerugian diperkirakan itu mencapai 2.400 triliun. Dan ini 25% APBN kita, Pak. 25% APBN kita. Maka diperkirakan PDB Amerika untuk tahun ini akan turun 4%. Dan kemudian dampak kerugian nanti pengangguran dan seterusnya, homeless dan seterusnya akan cukup besar. Karena untuk kantor-kantor yang kemudian tidak buka lagi, bisnis-bisnis yang tidak berjalan lagi, akan terjadi peningkatan pengangguran yang cukup dahsyat. Dan ternyata dari 2.400 triliun kerugian ini yang tercover oleh asuransi itu hanya 30%. Kemarin saya pikir mereka nggak bakalan pusing gitu kan, pasti segera mereka akan bisa membangun lagi. Kenapa? Rata-rata mereka sudah paham asuransi gitu kan, tapi ternyata cuma 30%. Sisanya ya sudah mereka tidak bisa mengklaim asuransi. Dan diperkirakan 130.000 orang mengungsi, harus dievakuasi. Mungkin nanti endingnya ya banyak juga homeless tunawisma yang ada di sana. Oke, ini bencananya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu semua Allah yang mendatangkan? Silakan dijawab dulu. Mungkinkah itu semua Allah yang mendatangkan? Kalau mungkin jenengan nggak beriman nggak? Mungkin nggak kalau itu semua Allah yang mendatangkan? Nah, jawabannya gitu, Pak. Pasti. Maksudnya gimana kok pasti? Ada satu daun yang kemudian menguning, mengering, gugur dari suatu pohon, itu saja kehendak Allah. Allah yang menetapkannya. Lalu bagaimana kalau ada satu rumah yang terbakar, apakah itu bukan atas kehendak Allah? Apalagi ini 12.300 rumah yang terbakar. Enggak mungkin kalau itu bukan kehendak Allah. Sesuatu terjadi di muka bumi ini kok bukan atas kehendak Allah, enggak mungkin. Maka kalau jenengan kok lebih sepakat dengan wah ini jangan dikait-kaitkan dengan perbuatan Tuhan. Ini kan fenomena alam saja. Kebetulan kami anggaran untuk penanganan pemadam kebakaran ini sejak bantuan ke Israel, anggaran untuk pemadam kebakaran itu dipotong 18 juta dolar gitu kan per tahunnya, sehingga kami tidak bisa mengantisipasi. Ini hanya human error saja, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Oh kita sepakat, iman tercerabut dari diri kita. Karena tadi nggak mungkin ada sesuatu terjadi di muka bumi ini, pasti itu kehendak Allah. Bahkan jenengan kaki kesandung saja itu atas kehendak Allah. Betul? Maka kita ingat pandangan kita terhadap masalah ini, kita kembali ke surat Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala nanti kok ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang menimpa kepada diri kalian secara orang perorangan, illa fi kitabin, kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi kita belum dicipta, skenario yang akan terjadi di muka bumi itu sudah ditulis sama Allah. Dulu pula sering kami sampaikan tanggal sekian bulan sekian tsunami Aceh, tanggal sekian bulan sekian itu gempa Gunung Raja, tanggal sekian bulan sekian tahun sekian itu adalah gempa Bantul, tanggal sekian bulan sekian tahun sekian itu adalah gempa Lombok, dan seterusnya. Semua sudah dicatat. Kalau di sini kemudian disebutkan ada dua macam bencana, musibatin fil ard, berarti yang menimpa secara kolektif. Entah itu puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan seterusnya, kolektif. Walafi angfusikum, tidak pula bencana yang menimpa orang perorangan. Kita kaki kesandung, otot terkilir, kulit lecet, kehilangan dompet, kehilangan HP, atau mungkin rumah kita terbakar, atau kita kena penyakit, ketularan ini, ketularan itu, jantung kita bengkak, atau mungkin kita kena asam lambung. Illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis dalam satu kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan. Dan karena Allah ala kulli syai'in qadir, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Belum terjadi sudah ditetapkan skenario-nya. Kita garis bawahi. Kebakaran Los Angeles, apakah Allah yang mendatangkannya? Iya. Terus apa maknanya? Nah, dari sini mari kita coba petik hikmah. Petik hikmah. Soal nanti tujuan, mungkin kita ditanya apakah itu adalah balasan Allah karena kezaliman mereka terhadap muslim yang ada di Gaza. Wallahu alam, itu urusan Allah.
kan? Tapi coba nih kita petik, apa sih hikmah? Kenapa sih Allah turunkan bencana? Gitu kan. Karena kita seorang muslim, ya cara pandang kita adalah cara pandang Qur'ani sebagaimana yang mungkin disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka setidaknya ada 3 nilai kenapa Allah turunkan bencana. Satu, bencana adalah peringatan bagi semua manusia. Bagi siapa? Semua manusia. Sekalipun bencananya itu ada di Los Angeles, ini peringatan bagi siapa? Ya ada yang orang yang ada di Los Angeles, tapi juga peringatan bagi orang yang ada di Eropa, peringatan bagi orang yang ada di Asia, peringatan bagi orang yang ada di Afrika, peringatan bagi orang yang ada di Australia dan seterusnya, peringatan semuanya. Diingatkan sama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah seperti itu. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami timpakan kepada mereka minal adabil adna, sebagian daripada adab yang dekat. Dunal adabil akbar, sebelum datangnya adab yang besar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi memang Allah datangkan bencana di dunia itu untuk apa? Peringatan, supaya kemudian kembali kepada jalan yang benar. Makanya di dalam ayat ini ada 2 macam adab yang disebut. Satu, al-adabil adna. Dua, al-adabil akbar. Adabil adna itu apa? Menurut Ibnu Abbas tadi, berbagai musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini. Baik perorangan maupun secara kolektif. Tadi banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan seterusnya. Maupun yang secara perorangan, kita kaki kesandung, otot terkilir, kulit lecet, kita kehilangan HP, kita kehilangan duit, rumah kita mungkin kebakaran, dan seterusnya. Itu semua Allah datangkan sebelum datangnya adab yang besar di akhirat nanti, harapannya supaya kembali kepada jalan yang benar. Jadi apa? Peringatan bagi manusia. Ada ulama lain ya selain Ibnu Abbas, Qatadah mengatakan al-adabil adna itu ditegakkannya had. Orang mencuri potong tangan supaya kembali kepada jalan yang benar. Orang berzina dijilid, dicambuk supaya kembali kepada jalan yang benar. Yang mabuk-mabukan suka berjudi juga kena hukum cambuk supaya kembali kepada jalan yang benar. Ini pendapat yang lain seperti itu. Tapi intinya sama. Ditimbakannya bencana la'allahum yarji'un, agar kembali kepada jalan. Ya harapannya orang-orang yang ada di Los Angeles yang selama ini mungkin pikirannya ateis, jadi kemudian kembali yakin dengan keberadaan Tuhan. Dan kembali kepada agama fitrah yang benar, bahwa Tuhan itu tidak 3, tapi cuma 1. Jadi yang ateis kemudian bertuhan kemudian kembali kepada tauhid. Yang mungkin masih berjujak, masih ternyata, karena ternyata Los Angeles, Washington itu kalau nggak salah 10% penduduknya itu ya LGBT, Pak. 10%. Dan itu bagi mereka hal yang biasa sudah, artinya mengakui identitas mereka itu memiliki orientasi seks menyimpang itu hal yang biasa. Nah, dengan adanya itu harapannya menjadi pengingat supaya kembali kepada jalannya. Kita juga sama di sini kan, ya. Kita itu kemudian dengan melihat kejadian itu, berarti jalan yang Gusti Allah itu menimpakan bencana kepada kita ya. Ini yuk gampangnya pol ya gitu kan. Kalau sana yang kaya-kaya, yang teknologinya canggih, yang mungkin ini saja bisa luluh lantak seperti itu, nah kita apalagi balung cilik, duit duit, teknologinya yuk ketinggalan, umay yuk gede-gede, lah kayaknya gara-gara sekejap saja itu mungkin sudah luluh lantak, nah Allah ngersake. Nah harapannya apa? Kita jadi bertobat, kita semakin tunduk, semakin taat. Sama lah sering kami sampaikan. Jadi justru bagi kita itu peringatan itu kadang ya dengan adanya bencana kan justru sayangnya Allah gitu. Kita sudah mulai menyimpang, nah kemudian karena mungkin kita itu rezekinya omber, malah ibadahnya jadi kendor, diselentik sama Allah. Dagangnya jadi sepi, bisnis lagi bermasalah. Tapi dengan itu nanti kembali kepada jalan yang kong gembeleng banget, kong ibadah ragalam timpakan sakit, meriang ini dan seterusnya. Justru supaya kita kembali kepada jalan yang saya contohkan kayak usir kuda lah. Kalau kudanya kok ternyata melenceng dari jalan sehingga kemudian hampir tercebur, sama kusir diapain kudanya? Dicambuk. Jahat nggak? Si kusir jahat nggak? Kudanya dicambuk jahat nggak? Enggak. Karena kalau tidak dicambuk nanti kudanya gimana? Ya melenceng. Jadi bencana di satu sisi seperti itu. Peringatan bagi semua. Ini satu. Yang kedua, adapun bagi orang beriman, bencana itu ujian.
Apa? Bencana itu ujian. Ujian apa? Ujian iman. Karena iman itu tidak teruji, sungguh-sungguh enggak, bohong-bohongan enggak, kecuali setelah ditimpakan bencana. Orang itu kan baru ketahuan imannya teman-teman apa orang. Coba diuji dengan bencana. Sehingga Allah Ta'ala kan berfirman, surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa ketika mereka mengatakan aku beriman kemudian dibiarkan saja tidak diuji lagi? Kalimat ini kalimat pertanyaan, tapi sebenarnya bermakna khobar. Khobar itu maksudnya gimana? Bahwa orang beriman, Allah ngendiko, mesti diuji. Jika kalau dikaitkan di ayat yang ketiganya, Allah kemudian bahkan menekankan walaqad fatana alladziina min qablihim. Sungguh kami telah uji kepada umat-umat sebelum mereka, wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Sehingga kemudian ketahuan siapa yang imannya benar-benar, siapa yang imannya kedustaan aja. Dengan apa? Dengan bencana. Ada orang yang mungkin ketika nyaman ibadah salat jamaah 5 waktu, wengi tahajud, dan kemis puasa, juara puasa. Tapi begitu diuji dengan sakit, bisnisnya kemudian seret, rezekinya sempit. Gimana? Sorry nyongkon ibadah manis, Gusti Allah hati loraka. Berarti gimana? Oh, keimanannya ternyata dusta. Gitu kan. Oh, berarti bencana apa? Ujian iman. Bencana itu kemudian apa? Ujian kesabaran. Ayat yang sering kita bacakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian itu. Bisyai'in, dengan sedikit. Sering kami tekankan ya, jebul ujian yang Allah timpakan kepada kita itu menurut Allah itu jenis sedikit, Pak. Sedikit yang menurut Gusti Allah gitu kan. Menurut kita kayaknya wong sesira korana nasi ngumpuli rekasane timbang nyong. Padahal menurut Allah bisain. Bisain apa? Minal khauf. Kadang diuji dengan rasa takut, khawatir, resah, gundah, gelisah. Waljo. Kadang diuji dengan rasa lapar. Rezeki sempit. Bisnis bermasalah. Jualan gak laku. Wanaksi minal amwal. Kadang kita sudah jerih payah banting tulang ngumpulin harta. Tahu-tahu harta yang sudah kita kumpulkan ada saja yang dicuri orang, dirampok, kena bencana ini, kena bencana itu. Wala angkus, bahkan kadang kita diuji dengan kehilangan nyawa orang yang kita cintai. Wasamarat, kadang diuji dengan berkurangnya buah-buahan, kita nanam ternyata tidak panen. Sunatullahnya gitu, Pak. Pasti diuji. Tapi Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa basyiris sabirin. Beri tuh kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi beda nih, satu bencana nilainya beda, gitu kan? Bagi semua manusia itu adalah peringatan, bagi orang beriman itu apa? Ujian. Sehingga ketika orang beriman itu dapat bencana, apa sih maknanya? Orang beriman yang kayak di Los Angeles kayak ada orang beriman yang terdampak gak? Kemarin WNI yang kayaknya terdampak bencana di LA itu mencapai 180 orang terdampak. Mungkin bisnisnya jadi kebakar gitu kan, atau mungkin asetnya dan seterusnya. Ini dari Indonesia saja kan, belum lagi yang mungkin orang Malaysia yang tinggal di sana, orang Timur Tengah, negeri-negeri Islam yang tinggal di sana. Berarti ada tuh orang beriman yang mungkin terdampak, tapi nilainya beda. Bagi orang beriman yang ikut kena bencana gimana? Allah hapus dosa-dosa dengan bencana itu. Nilainya beda, Pak. Amin musibatin tusibal muslim ila kafarallahu biha anhu. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosa. Bahkan sampai Nabi mengingatkan hatta syaukati yusakuha, sampai sekedar tertusuk duri saja itu akan jadi penghapus dosa. Apalagi ini tidak, bahkan ada luka bakar, bahkan rumahnya itu kemudian hancur habis, pasti dosa yang terhapus juga lebih banyak. Bagi orang yang beriman ketika ikut terdampak bencana itu apa sih? Allah akan ganti dengan pahala. Makanya sering kami sampaikan juga, Pak, ini sedikit melebar. Besok itu di akhirat itu ada orang yang kedudukannya tinggi itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak infak sodakohnya, bukan karena berkali-kali haji, bukan karena tiap tahun umroh. Ada yang tidak itu, Pak. Dia tinggi derajatnya itu karena apa? Karena di dunia itu ujiannya bertubi-tubi, Pak. Sing beriang-beriangan, watuk-watukan, dodol ora payu, kere, meneh gitu kan. Gitu.
bertubi-tubi, tapi orang ini tegar sabar. Ternyata pahalanya bisa melebihi orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak infak, banyak sedekah, berkali-kali haji, tiap tahun umrah. Dikalahkan dengan orang yang sabar ketika menghadapi bencana. Karena ternyata bencana itu akan diganti dengan pahala semua. Makanya kita belajar juga seperti itu. Sekecil apapun bencana yang menimpa kita, kudu jadi ganjaran. Ingat kan, kudu jadi ganjaran. Harus jadi pahala. Kalau enggak rugi banget, kita sudah dapat bencana, enggak dapat apa-apa. Berilang tok gitu. Semangat-semangat, mangkat ngaji, al-ikhlas siro, nganggo sandal anyar, bali hilang. Saya tanya, jenengan komentarnya apa? Asem. Nek kurang sentok rugi, sandale ora bali, jenengan ora oleh ganjaran. Doa, Pak, langsung doa. Allahumma jurni fi musibati wa ahli li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas hilangnya sandalku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Sandal swalo anyar hilang, besok diganti naik kerman. Kan gitu. Jadi bencana itu bagi orang beriman bahkan sarana untuk dapat yang lebih baik, Pak. Makanya bapak-bapak kok ditinggal istri, menurut saya nggak usah sedih, donga baik Pak. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas meninggalnya istriku ini ya Allah. Wa ahlif li khairum minha, berilah ganti yang lebih baik ya Allah. Bojo kula pengen cerewete pol motor duitan, tolong diganti sing lemah lembut dan seterusnya. Kayak gitu bapak-bapak. Rawani amin toh, rawani amin gitu. Mesti ibu anu melu ngaji gitu. Gitu. Jadi bagi orang beriman bencana itu tidak kemudian keburukan, enggak, diganti dengan pahala. Kalau dia ridho, Allah pun ridho kepadanya. Kalau dia sabar, Allah akan ganti dengan surga. Sama. Jadi satu bencana bagi semua manusia itu peringatan, bagi orang beriman itu adalah ujian. Beda yang ketiga. Adapun bagi orang kafir, bagi orang mujrim yang suka berbuat dosa, bencana adalah hukuman, bencana adalah adab, bencana adalah welek, bencana itu bendu. Kertas bendu, kertas welek. Kan coba itu kenang welek kayak gitu. Makanya ketika dengar berita kebakaran di Los Angeles, saya ingin tahu jenengan ucapan dikirim apa? Saya tuh mau komentar di anu itu alhamdulillah dan madanora tego banget. Kayaknya kok kejem banget itu kan, kejem banget. Tapi nggak salah Pak, dong ini donganin jenengan kok. Iya enggak? Di kunut nazilah kita itu kita doa apa? Allahumma ahlikal kafarota wal musyrikin. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir dan juga musyrikin. Ada adin, musuh-musuhin jenengan dan musuh-musuh agama supaya dibinasakan. Allahumma damiril yahuda wa israila, ya Allah hancurkanlah orang Yahudi, orang Nasrani gitu kan. Wasaddid samlahum wa farik jam'ahum, luluh lantakkanlah kekuatan mereka, hancurkanlah barisan mereka. Nah itu doa kita. Tahu-tahu kok tempat orang kafir kebakaran, alhamdulillah ya Allah. Mungkin jadi ya sing ora berbalik kemanusiaan. Ini doa kita terkabul masalahnya. Ya cuma kita dudukan, betul nggak bahwa ketika orang kafir itu mendapatkan bencana itu hukuman? Ayo kita susuri di dalam Al-Quran. Kenapa sih di zaman Nabi Nuh kok Allah kemudian timpakan banjir kepada penduduk bumi? Kenapa coba? Kenapa? Sekian lama Nabi Nuh itu berdakwah, ternyata manusia itu megel-megel, nggak ada yang beriman. Dalam tanda kutip, 900 tahun beliau itu berdakwah, pengikut itu cuma 80 gelintir orang Pak. Yang lainnya itu didakwai megel-megel, tidak beriman, ingkar, bahkan memusuhi, ngejek dan seterusnya. 100 tahun Pak. Sakit bayangin. Lintas berapa generasi? 900 tahun itu berapa generasi? Mungkin belasan generasi. Yang sering kami sampaikan, ramane tidak wai mental, barang dua anak-anaknya tidak wai melawan, barang dua putu-putune tidak wai tetap menentang, dua buyutnya tidak wai ya tidak mau beriman, bahkan dua canggah, dua wareng, dua udek-udek gantung siwur. Lintas generasi kan kayak gitu ya Pak ya. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, apa boleh? Udek-udek gantung siwur, debok bosok gitu kan gitu.
Lintas generasi nggak ada yang mau beriman. Ya sudah, Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Tuhanku, tolonglah jangan biarkan ada orang kafir boleh tinggal di muka bumi ini. Percuma mereka beranak pinak, anak pinaknya kemudian didakwai juga tetap ingkar. Allah kabulkan, sehingga kemudian Allah perintahkan langit menurunkan hujannya seakan-akan hujan dari langit gak ada hentinya. Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan simpanan mata airnya, sehingga setiap celah dari permukaan bumi itu keluar air. Bumi tenggelam, orang kafir semuanya binasa, bahkan termasuk istri dan anak Nabi Nuh sendiri. Hukuman, dihukum seperti itu dengan bencana. Kenapa kok bukan peringatan? Karena sudah mereka kemudian dibinasakan dengan bencana itu. Makanya disebut hukuman, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dibinasakan. Termasuk juga apa sih yang menimpa kepada kaum Ad, kaum yang disebut sebagai orang yang gagah-gagah perkasa. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun bangunan gedung bertingkat tinggi dengan cara memahat batu-batu yang tinggi dan seterusnya. Tapi ternyata justru memunculkan kekufuran dan kesombongan. Allah tiupkan kepadanya angin dingin. Kalau LA kan angin panas. Ini angin dingin, kayak di blower itu, 7 hari. Kita jadi ingat tuh kejadiannya Los Angeles tanggal 7 Januari ya, sampai hari ini ya, kemarin-kemarin mungkin sebagian sudah ada yang mungkin teratasi dan seterusnya. 7 hari. Sehingga angin dingin meniupkan kepada kaum Ad itu tadi, badan mereka itu masih utuh, ternyata mereka sudah binasa. Apa itu? Hukuman, karena sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Termasuk apa sih yang kemudian menjadi sebab kaum Samud itu kemudian ditimpa petir sekali sambar, binasa mereka semua. Itu namanya hukuman, karena tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Apa sih yang menyebabkan kaumnya Nabi Syuaib Allah timpakan kepada mereka itu kemarau panjang. Tiba-tiba kemudian menggelantung di atas mereka itu awan hitam. Mereka bahagia banget. Kenapa? Sekian lama mereka menunggu hujan tidak datang, ini ada awan hitam muncul. Ternyata yang turun dari langit itu bukan air, sehingga kemudian mereka mendapatkan kesegaran. Yang turun dari langit itu adalah api yang membinasakan mereka. Hukuman. Termasuk apa yang menjadi sebab dijungkir balikannya bumi Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Orientasi seks mereka yang menyimpang, laki-lakinya yang senangnya kepada semua laki-laki, kekufuran mereka dijungkir balikan. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi Sodom yang atas ditumplak jadi di bawah, wa amturna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdud, masih ditambah dengan dihujani batu terbakar bertubi-tubi. Hukuman. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj 45. Maka ayyamin qaryatin ahlaknaha, berapa banyak negeri-negeri yang kami telah membinasakannya, wahia dzalimatun, tatkala mereka dalam keadaan zalim, wahia khawiyatun ala urusiha, kami jadikan tembok-tembok rumah mereka itu menutupi atap-atapnya, wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masjid, sehingga kemudian sumur yang mereka gali, istana yang mereka bangun kemudian ditinggalkan begitu saja. Persis dengan Malibu, persis dengan Palisades itu tadi. Mereka bangun rumah-rumah megah. Kalau mewahnya mereka itu mewahnya luar biasa, Pak. Satu rumah biasanya itu kalau yang artis-artis Hollywood itu lebarnya itu sampai mungkin 1 hektar. Bangunannya itu mungkin dengan bangunan yang standarnya mungkin sangat mewah, harganya mungkin triliunan dan seterusnya. Begitu dibangun dengan perabotan prasarana di lingkungannya yang sedemikian